Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya kita masih dipertemukan dengan Islam yang Masya Allah indah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai korupsi. Dalam Al-Quran, korupsi atau kata korupsi tidak ditemukan, tetapi dalam bahasa Inggris korupsi diartikan sebagai corruption, yang kata dasarnya korup, yang artinya perilaku jahat, rusak, curang. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri, korupsi diadopsi dari bahasa Belanda, yaitu korupti, yang artinya curang dan jahat. Secara istilah sendiri, korupsi berarti perbuatan buruk, penggelapan uang, mencuri uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang dalam hal keuangan, di mana individu memperoleh hasilnya sendiri atau penggelapan uang dari sebuah kelompok yang menguntungkan diri sendiri. Dalam hal ini, korupsi juga dapat dikaitkan dengan mencuri atau kata dasarnya mencuri. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-38, surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, wahai laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangannya, karena itu merupakan balasan dari Allah dan siksaan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan bijaksana. Hukum potong tangan jika dilihat sepintas memang tampak seram dan melanggar hak asasi manusia. Tetapi jika dibandingkan dengan hukum penjara, hukum denda, itu akan lebih baik. Jadi orang yang melakukan korupsi akan berpikir lebih panjang untuk melakukan korupsi. Diceritakan bahwa zaman Rasulullah SAW, seorang wanita dari Bani Makhzum dituduh mencuri, dan itu terbukti benar. Kemudian Rasulullah mengutus agar memotong tangan wanita tersebut. Kemudian sontak penduduk setempat juga kaget. Kemudian penduduk setempat melaporkan hal ini kepada Usamah ibnu Zaid yang menjadi kesayangan Rasulullah sendiri. Kemudian Usamah itu meminta agar Nabi memberi grasi atau keringanan bagi wanita tersebut. Kemudian Nabi berkata, apakah kamu meminta grasi terhadap salah satu hukuman had Allah? Kemudian Nabi memanggil semua penduduk Mekah, Nabi memanggil semua penduduk Bani tersebut, lalu berpidato, wahai umat manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah mengalami kehancuran karena mereka melakukan hukum Allah yang had terhadap orang-orang yang lemah dan tidak melakukan hukum Allah yang had terhadap orang yang mulia atau kalangan orang atas. Sesungguhnya apabila Fatimah anakku telah mencuri atau ketahuan mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Perilaku korupsi itu tidak langsung dilakukan secara besar-besaran. Jadi orang yang melakukan korupsi itu dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan hal perbuatan buruk yang kecil. Contohnya,
membohongi orang lain, seperti membohongi orang lain ya seperti itu. Kemudian mencuri kecil-kecilan, tambah lama akan menjadi besar, dan itu akan menyebabkan orang berani melakukan korupsi. Terus lalu bagaimana cara kita mencegah agar terhindar dari korupsi? Berikut tipsnya. Yang pertama yaitu mulailah dari diri sendiri. Rubah kebiasaan buruk kita dalam melakukan kegiatan buruk. Kita harus introspeksi diri, memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum kita memberi saran pada orang lain. Hilangkan sifat-sifat yang dapat menumbuhkan diri kita mengacu ke dalam korupsi, seperti tidak mencontek dalam ulangan. Hal ini sungguh sangat sepele jika kita pikirkan, tapi lama-kelamaan akan tumbuh menjadi besar dan berakibat buruk bagi diri kita, yang juga akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Yang kedua, rubah mindset hidup kita. Berpikir 10-20 tahun ke depan, apa yang akan terjadi 10-20 tahun ke depan jika kita melakukan suatu hal. Tentu hal ini akan semakin tumbuh besar jika kita sendiri tidak menghentikan perilaku buruk kita, seperti mencuri dan berbohong. Yang ketiga, perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah bahwa Allah sebaik-baiknya tempat pemberi perlindungan. Kita harus selalu berdoa, bertakwa, beriman, mendekatkan diri agar dijauhkan dari malapetaka atau tindak korupsi. Oke, sekian dari yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.